Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi sesi yang ketujuh. Kemarin kita sudah selesaikan, yaitu Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Nah, sekarang kita lanjutkan istri Nabi Muhammad SAW yang ketujuh, yaitu Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Baik, barakallah. Zainab ini dari keluarga yang mulia, termasuk keturunan orang mulia ya, orang Quraisy yang terpandang, yang nasabnya itu nasab tinggi, darahnya darah biru, masya Allah. Dan Zainab ini wanita cantik, cerdas, dermawan, ahli ibadah, dan luar biasa. Keluarganya itu baik juga yang masuk Islam, kakak-kakaknya, adiknya itu sampai disebut Bani Jahash gitu. Jadi anaknya Jahash ini pada masuk Islam semuanya. Nah, Zainab binti Jahash ini namanya Zainab binti Jahash bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadiyah, itu dari Bani Asad bin Khuzaimah al-Mudhar. Jadi Bani Mudhar. Nah, ini termasuk Quraisy. Nah, kemudian ternyata Zainab ini termasuk sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, kemarin kalau Ummu Salamah itu Abu Salamah yang jadi sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Zainabnya ini yang yang jadi sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin sudah sempat kita sampaikan beberapa ya. Ada Abu Talib punya anak Ali, sepupunya Rasulullah, ya kan gitu. Kemudian Abbas punya anak Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Nah, ada Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nah, punya anak namanya Zubair, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada juga Umaymah binti Abdul Muthalib. Nah, Umaymah ini punya anak namanya Zainab, gitu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi sepupunya sendiri. Nikah sepupu hukumnya boleh nggak? Boleh, ya kan? Hukumnya boleh. Yang nggak boleh itu kok menikahi ponakan. Ponakan hukumnya haram. Tapi kalau menikahi sepupu hukumnya boleh. Ya, barakallahu fikum. Jadi Zainab ini berarti putrinya, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian Zainab ini punya saudara namanya Abdullah bin Jahash. Kemudian Abad bin Jahash atau disebut Abu Ahmad. Nah, kemudian di dalam Sahihain disebutkan bahwa Zainab ini ternyata bukan nama asli. Tapi nama pemberian dari Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya Zainab siapa? Baroh. Namaku, kata Zainab, dulu namaku adalah Baroh. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW memberiku nama Zainab. Jadi Zainab itu ternyata bukan nama asli, tapi nama pemberian dari Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah bahas Zainab bintu Khuzaimah, kok itu nama asli. Kalau ini Zainab binti Jahash itu ternyata bukan nama asli. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi bahwa Zainab itu termasuk suku Quraisy dan terpandang ketika di sananya, di Mekahnya. Nah, kemudian ketika pas masuk Islam, Zainab ini termasuk yang berhijrah ke Habasyah. Setelah hijrah ke Habasyah, balik ke Mekah. Berarti banyak sekali ya istri-istri Nabi yang
dulunya ke Habasyah terus balik ke Mekah. Siapa kemarin? Saudah, ya kan gitu. Terus Ummu Salamah, ya. Nah, termasuk ini Zainab. Ya, Zainab binti Jahash itu termasuk yang ke Habasyah terus ke Mekah. Ketika ada izin untuk hijrah ke Madinah, Zainab hijrah ke Madinah. Nah, Zainab ini ketika pas ke Madinah itu nggak sendirian, bersama apa, kakaknya, adiknya, dan sekeluarga gitu. Tadi Abdullah bin Jahash. Jadi gini, hijrahnya Abdullah bin Jahash berarti kakaknya bersama Zainab, bersama Abd bin Jahash dan seterusnya, itu salah siapa? Salah Abu Salamah. Setelah Abu Salamah baru kemudian menyusul keluarganya, keluarga Jahash ini, keluarga Jahash. Nah, sampai begini, di satu rumah ada Abdullah bin Jahash, ada Abd bin Jahash atau Abu Ahmad, kemudian Zainab bintu Jahash, Ummu Habibah bintu Jahash, ada Ummu Qais binti Mihsan, kemudian Jadabah binti Jandal dan Hamnah binti Jahash. Itu semuanya hijrah bareng-bareng. Sampai di rumahnya keluarga Jahash ini, itu ketika pas hijrah pintu dikunci. Pintu dikunci, udah ditinggal gitu aja. Orang-orang nggak pada tahu. Ya. Tiba-tiba angin besar menerpa, terus terbuka, kosong. Jadi kosong, udah nggak ada orang. Masya Allah. Jadi rumah ya sudah tinggalin gitu aja. Masya Allah ya. Kalau sekarang kan kita ninggalin rumah gimana gitu ya. Ini subhanallah wa bihamdi, ini rumah apa tinggalin. Masya Allah. Jadi mereka bareng-bareng datang ke Madinah. Kemudian sesampainya di Madinah, Zainab ini tinggal bersama keluarganya. Terus Rasulullah itu punya budak namanya Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini menjadi budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus keluarganya ya, itu datang ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah itu membebaskan. Ya, setelah bebas jadi orang merdeka, Nabi Muhammad memberikan pilihan, Zaid, kamu pengen tinggal bersama aku atau balik ke keluarga kamu? Apa jawabannya? Aku masih tetap mau tinggal bersama engkau ya Rasulullah. Coba. Jadi lebih baik sama orang lain daripada keluarga sendiri. Padahal sudah menjadi apa? Orang merdeka. Gitu. Masya Allah. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwasanya keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai membuat Zaid betah. Karena dibaikin terus. Nggak pernah ada ucapan kasar, nggak pernah ada pukulan, tidak pernah ada sesuatu yang sifatnya keras. Nah, kemudian setelah itu merespon pilihan dari Zaid ini, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung keluar ke dekat Hajar Aswad, lalu berteriak, ya. Barakallahu. Kata beliau apa? Siapa saja yang ada di sini, persaksikanlah, Zaid adalah anakku. Aku mewarisinya dan dia mewarisiku. Ya, jadi menganggap Zaid sebagai anaknya sendiri. Sampai orang-orang ketika itu nyebutnya sebagai bukan Zaid bin Harithah tapi Zaid bin Muhammad. Sampai dikenal seperti itu. Nah, jadi ini bisa dibilang dianggap sebagai anak adopsi. Tapi binnya dibinkan dirinya sendiri, bukan dibinkan orang tuanya. Nah, ini kan nggak boleh. Nah, kemudian akhirnya turun ketika sudah terlalu banyak yang manggil Zaid bin Muhammad, turun ayat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 5.
Allah Ta'ala firmankan ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah ya anak-anak adopsi kalian itu nasabnya sesuai dengan ayahnya, jangan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Huwa aqsatu indallah itu lebih ya adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum, jika kalian tidak tahu siapa bapak-bapak mereka, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kalian seagama, wa mawalikum, dan mantan-mantan budak kalian. Udah, sebut aja apa namanya, saudara seagama, ya saudara seiman, atau mantan budak, udah gitu aja. Jadi jangan bilang Zaid bin Muhammad, tapi Zaid maula Muhammad. Maula maksudnya apa? Mantan budak Muhammad. Gitu. Jadi nggak boleh lagi mengucapkan Zaid bin Muhammad, tapi Zaid maula Muhammad. Ya. Kemudian Zaid ini termasuk ya pribadi yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pas sudah mulai beranjak dewasa, maka dipilihkan calon istri oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa yang dipilih oleh Nabi? Yang dipilih adalah anak bibinya beliau. Siapa? Zainab. Jadi Zainab dipilihkan. Jadi Zaid, kamu nikah sama Zainab. Begitu. Nah, ketika itu kebudayaan orang-orang Arab itu kalau nasabnya itu darah biru itu biasanya ya sesama darah biru lah, yang sekufu, ya sekufu. Nah, mantan budak itu termasuk yang tidak sekufu. Masa apa kalangan ini ya bangsawan nikah sama mantan budak gitu. Nah, ini Zainab ketika itu mengatakan, ketika pas Rasulullah memilihkan Zainab mengatakan, selamanya aku tidak mau nikah sama Zaid, gitu. Kemudian saudaranya Zainab, ya mungkin kakaknya atau adiknya, itu nggak setuju juga. Wah, janganlah. Ya, kata Zainab apa? Ya, aku nggak ridho apabila dia nikah denganku. Aku itu adalah apa? Perempuan yang masih gadis dari Bani Quraisy, dan aku itu termasuk orang ternama gitu, keturunan orang yang keturunan terhormat. Nah, terus akhirnya apa? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, menikahlah dengannya, sesungguhnya aku ridho, ya aku ridho jika Zaid itu nikah denganmu. Ya, subhanallah. Akhirnya apa? Turunlah ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Ya. Jadi tidaklah pantas bagi seorang mukmin, seorang mukminah, jika Allah dan Rasulnya sudah memberikan keputusan, ada pilihan lain. Nah, ini. Jadi akhirnya apa? Setelah turun ayat itu, ini teguran ya. Rasulullah memilihkan, tapi kemudian nggak mau. Kok masih ada pilihan lain? Kan sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya. Akhirnya, nah Zainab kan wanita beriman yang imannya kuat ya kan, nggak mungkin tentang ayat. Wahai Rasulullah, aku ridho. Begitu, masya Allah. Dari sini Rasulullah bersabda, ya, kamu ridho, aku pun juga ridho dengan pernikahan kalian. Nah, dari situ apa namanya, kata Zainab, jika demikian aku tidak akan mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku nggak akan nentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menikahkan diriku dengannya. Baik. Kemudian di sini juga apa namanya, kita teringat satu hadis ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya itu mau ikut, mau tunduk terhadap apa yang datang dariku. Masya Allah ya. Jadi para sahabat itu kalau ini
datang dari Rasulullah, ya, ini hawa nafsu. Para sahabat, sahabiyat itu pasti mengalahkan hawa nafsunya. Nah, berbeda dengan kita ini. Ini dari Allah dan Rasulnya, ini hawa nafsu pasti kadang hawa nafsunya yang menang. Naudzubillah. Kok para sahabat nggak begitu? Padahal itu pilihan berat loh. Pilihan berat loh. Coba kita bisa bayangkan, anak pejabat, masa mau nikah sama satpam? Ya enggak? Kira-kira seperti itu. Oke lah kalau nikahnya sama pengusaha. Oke ya kan? Nikahnya sama anak pejabat juga. Atau nikahnya sama artis mungkin ya. Oke gitu. Sama satpam loh. Ya kan itu kan pasti ya amazing gitu ya. Amazing, pasti viral ya. Pasti viral itu. Subhanallah. Apalagi karena iman. Oh, viral dunia akhirat tuh. Ya. Subhanallah wa bihamdih ya. Barakallahu. Jadi seperti itu. Kemudian akhirnya apa? Zainab ini kemudian dinikahi oleh Zaid tadi, Zaid bin Harithah. Kemudian maharnya apa? Maharnya 10 dinar. 10 dinar, 10 dirham, baju besi, kerudung, selimut, kain sarung, 50 mud makanan, dan 10 mud kurma. Dan maharnya pun mahar yang ringan sekali. Sangat ringan ya. Sangat-sangat ringan gitu. Jadi 10 dinar itu ya Allah. Ini cuman berapa gitu ya. Kan oke lah kalau pejabat kan seharusnya kan ya 1000 dinar gitu ya. Enggak 10.000 dinar, ini cuma 10 dinar gitu kan. Dikasih sarung, baju besi juga ini. Ya Allah ya Rabb ya. Tapi meskipun begitu, Zainab ini wanita yang imannya kuat. Enggak apa-apa. Pokoknya Allah dan Rasulullah ridho, aku ridho. Coba bayangin. Meskipun ya aduh gimana ya, hati mungkin berat. Tapi subhanallah. Ya, inilah. Kemudian setelah itu apa? Nah, setelah Zainab ridho, ya, barulah Zaid itu mau menggauli Zainab. Kok belum ridho belum? Ya, subhanallah. Nah, kemudian tapi Zainab ini perasaan kebangsawanannya itu masih ada. Sehingga ketika pas udah nikah, kadang Zainab itu merendahkan gitu ya. Kadang masih ada merendahkannya gitu, suka nyalah-nyalahin. Ke bahasa kita ya banyak ngomel gitu ya. Subhanallah. Jadi mungkin ya masih ke bawah lah, sifatnya itu masih ke bawah gitu. Akhirnya pernikahan keduanya tidak berlangsung lama gitu. Nah, ada satu poin yang kita perlu garis bawahi. Yaitu dulu kebiasaan orang Arab, anak adopsi itu seperti anak sendiri. Anak adopsi itu seperti anak sendiri. Jadi tidak pantas. Jadi mungkin kok bahasa kita mungkin pamali kali ya, nggak pantas seorang ayah itu menikahi mantan istri anak adopsinya. Gitu. Karena dianggap seperti mantu. Jadi seperti mantu. Jadi mungkin kalau kita sekarang ini mantan mantunya dinikahi sama mantan mertuanya, gimana kira-kira? Kan pasti kan ya nggak elok lah, kan gitu ya. Nah tapi ini anak adopsi, ya anak adopsi, gitu. Barakallahu fikum. Nah kok anak adopsi boleh nggak? Dalam Islam boleh. Nah tapi Nabi Muhammad SAW ketika itu ngerasa berat, ada kekhawatiran. Khawatirnya apa? Nanti kalau Zaid sampai mentalak Zainab, lalu Allah perintahkan untuk menikahi Zainab. Aduh, ini yang paling berat bagi Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya apa? Ketika Zaid ini sudah tidak tahan dengan Zainab, Zaid bilang ke Rasulullah, jadi mengeluh, wahai Rasulullah, aku ingin menceraikan Zainab. Akhirnya kata Rasulullah apa? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Amsik alaika zaujak. Udah tahan istri kamu. Ya, kamu tahan. Jangan kamu ceraikan. Ya. Nah, jadi sini ada jadi perasaan berat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasa kasarnya beliau khawatir dikatain. Nah, loh, masa Rasulullah khawatir dikatain? Karena apabila Rasul nanti dikatain, mungkin nanti digunjing, dakwah gimana? Semakin berat, ya kan? Semakin berat dakwah. Ya, coba seorang ustadz ketika berdakwah, dia nggak salah apa-apa, secara syariat nggak salah, difitnah, dakwahnya semakin berat atau semakin ringan? Semakin berat lah, difitnah, gitu kan? Apa namanya? Tidak sesuai dengan hakikatnya gitu. Ini juga begitu. Rasulullah merasa, aduh gimana ini? Ternyata apa? Ya, ternyata di situ Zaid diberi apa? Diberi izin untuk, enggak, pada akhirnya diberi izin untuk menceraikan. Nah, setelah apa namanya menceraikan Zainab, itu apa namanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, ya, diperintahkan oleh Allah Taala. Tentunya setelah masa iddahnya selesai, ya. Zainab masa iddahnya selesai, ya, akhirnya apa? Akhirnya Zaid sendiri, mantan suaminya, dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid, tolong kamu datang ke Zainab sebagai wakil saya untuk meminang Zainab. Jadi meminang untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Zaid datang, wahai Zainab, aku menjadi utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin meminang engkau. Akhirnya apa? Zainab mengatakan, apa? Aku serahkan semua kepada Allah. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Akhirnya apa? Maksudnya apa? Serahkan kepada Allah. Aku minta pilihan dari Allah Ta'ala. Ketika pas setelah itu Zainab sholat, ya, minta pilihan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya turun ayat. Turun ayat. Apa ayatnya? Ya. Ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Allah Ta'ala firmankan, wa ittaqulu lilladzi an'ama Allah alaihi wa an'amta alaihi. Ingatlah ketika engkau berkata kepada Zaid yang Allah berikan nikmat kepadanya dan kamu berikan nikmat juga kepadanya, amsik alaika zaujak, tahan istrimu wahai Zaid. Ya. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika, wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala ini, ya, Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, ketika kamu ucapkan ittaqillah, amsik alaika zaujak, bertakwalah kepada Allah, tahan istrimu, jangan sampai kamu ceraikan. Kamu menyembunyikan dalam diri kamu khawatir jika kami akan nikahkan engkau dengan Zainab. Kamu perintahkan kami agar engkau menikahi Zainab. Ini ada perasaan. Bahkan disebut, ya, kejadian disebut dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran sampai dibaca sampai hari kiamat. Subhanallah. Mallahu mubdih, Allah akan menampakkannya. Rasulullah takut, khawatir tadi, ya, khawatir gunjingan tadi, Allah malah justru tampakkan. Wa takhsyan nas, kamu takut kepada manusia. Wallahu ahaqqu an takhsyah, padahal Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, di sini ayatnya berikutnya, falamma qada Zaidun minha watara. Tatkala Zaid sudah menuntaskan hajatnya. Maksudnya apa? Sudah selesai pernikahannya. Zawwajanakaha, kami nikahkan engkau ya Muhammad dengannya, dengan Zainab. Ya.
kaila yakuna 'alal mu'minina fi azwaji adiyaihim. Jadi supaya kaum mukminin tidak ragu-ragu untuk menikahi mantan istri anak adopsinya. Ya, jadi seperti Zaid ya. Idza qadaw minhunna watara. Yaitu jika anak-anak itu tadi, anak-anak adopsi tadi sudah selesai pernikahannya, udah nggak apa-apa. Ya. Wa kana amrullahi maf'ula ya. Dan ketetapan Allah pasti terjadi. Masya Allah. Jadi surat Al-Ahzab ayat 37 ini menjadi dalil bahwa Zainab itu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu atas perintah Allah Taala, atas perintah Allah Taala. Dan yang menikahkan siapa? Allah Taala. Begitu. Nah ini keutamaan dan kekhususan Zainab jika dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Nah sampai Zainab sendiri mengatakan gini, zawajakunna ahalikunna wa zawajani Allah min fawqi sab'i samawat. Ya jadi Zainab ini kadang bangga diri ya di depan istri-istri Rasulullah yang lain. Mengatakan apa? Zawajakunna ahalikunna. Yang menikahkan kalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah, wali-wali kalian kan? Wa zawajani Allah. Kalau aku yang nikahkan langsung Allah. Min fauqi sab'i samawat, langsung dari langit ketujuh. Masya Allah. Nah, ini kekhususan dari Zainab bintu Jahsy. Masya Allah, Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah ini juga apa? Ini menjadi apa jawaban juga ya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang Barat, orang Orientalis, orang-orang munafik, ya ketika itu tuh memberikan komentar negatif, ya memberikan komentar negatif. Komentar negatifnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naksir istrinya, anaknya. Naudzubillah, ya. Bahkan Rasulullah sendiri apa? Merintahkan supaya Zaid jangan mentalak, iya kan? La haula wala quwwata illa billah. Ini apa namanya? Suudzon dari orang-orang kafir. Suudzon dari orang-orang kafir. Ini ayatnya jelas dibaca sampai hari kiamat loh. Jadi kejadian ini sampai menjadi wahyu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat 100%. Masya Allah. Kata Anas bin Malik, andai kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menutupi ayat, niscaya ayat ini bakal ditutupi oleh beliau. Tapi enggak. Dari langit ketujuh turun ayat ini dan beliau sampaikan kepada para sahabat. Iya, disampaikan kepada para sahabat. Ya Allah. Kemudian dengan apa? Beliau menahan malu, menahan apa? Jadi tadi Zainab, ya nafsunya kalah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Rasa malunya kalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ini menjadi pelajaran bagi kita. Allah dan Rasulnya memerintahkan apa? Terus tiba-tiba ada malu, kalahkan malu. Kalahkan malu. Ya kan sebenarnya kan ini hanya masalah malu kan? Malu dikatain kan? Masa Muhammad begini? Tapi takwa kepada Allah. Wah, kok kita ini apa? Wah, pakai peci malu, pakai peci. Ngapain malu? Udah lanjut. Malu atau taat? Ya kan gitu ya. Subhanallah. Ini jenggot, dikatain kambing ya. Wah, malu dikatain kambing. Gitu. Jenggot taat sama Allah dan Rasulnya atau malu dikatain kambing. Itu pilihan. Dan kita pilih Allah dan Rasulnya. Jelas itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kemudian dari situlah Rasulullah SAW menikahi Zainab dan mengadakan walimah. Ya. Dan walimahnya itu masya Allah, ya pakai sarid. Tahu nggak sarid? Mungkin dulu pernah saya sampaikan ketika Aisyah. Itu apa? Ya adonan gandum yang dicampur dengan daging. Makanan paling enak di Arab waktu itu. Masya Allah. Jadi udah
Kalau udah daging ini udah masya Allah kan. Luar biasa. Makanan paling enak gitu. Apa kita kebuli kambing ya. Oh masya Allah ya. Jadi seperti itu kan, mahal dan luar biasa. Sesuai dengan apa kedudukan Zainab yang bangsawan kan ya. Jadi seperti itu. Nah ketika itu Zainab ketika pas dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya berapa? Umurnya sama seperti Ummu Salamah kemarin, yaitu 35 tahun. Ya, 35 tahun. Kalau kemarin Ummu Salamah itu umurnya panjang sampai 90 tahun ya. Tapi kalau Zainab cuma sampai 53 tahun aja. Ya. Nah, ketika itu Zainab memberikan satu nadar. Jika nanti memang benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi aku bakal puasa 2 bulan. Ada nadarnya, ya. Saya puasa 2 bulan. Dan ketika itu Zainab khawatir kan, kadang diundi ya. Siapa yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam safar itu kan diundi. Jadi kadang siapa Aisyah, kadang Hafsah, kadang Saudah, kadang Zainab, kadang Juwairiyah, kadang siapa gitu. Nah setelah nikah itu khawatir gitu, waduh nanti kalau ternyata harus safar bisa enggak ya. Akhirnya apa, sebelum menunaikan nadar itu kalau ada undian Zainab pasti kebagian yang di Madinah, akhirnya bisa menunaikan puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah ya, pas banget ya, itu kan pasti kan sesuai dengan qadarullah ya. Nggak mungkin kan ya, nggak mungkin tiba-tiba gitu. Jadi seperti itu, masya Allah. Kemudian Zainab bintu Jahash itu ketika pas hidup bersama Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sudah kita pernah singgung kemarin, jadi beliau itu suka ke rumahnya Zainab untuk mencicipi madu. Iya, karena Zainab ini kan wanita cerdas, cantik, bangsawan, dan lebih daripada itu Zainab ini ternyata seorang yang mandiri sekali. Maka itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Lebih daripada itu lemah lembutnya luar biasa. Sekelas Aisyah saja mengatakan apa? Tidak ada yang lebih berat lebih berat madu ya dari madu-maduku yang lain, tidak ada yang lebih berat daripada Zainab. Nggak ada yang lebih berat daripada Zainab. Tapi meskipun begitu ya, Zainab sama Aisyah ini kadang ada seterunya ya. Meskipun begitu ketika Aisyah di fitnah apa? Sudah kita bahas kemarin. Berzina ya, yang disebut dengan haditsul ifki itu. Ya. Itu Zainab ditanya, "Wahai Zainab, bagaimana pendapat engkau?" Ya, tentang Aisyah. Apakah benar dia itu berzina? Apa kata Zainab? "Wahai Rasulullah, Allah melindungi mataku dan telingaku. Aku tidak mengetahui dari Aisyah kecuali kebaikan saja." Masya Allah. Dari situ Aisyah itu menganggap luar biasa waroknya Zainab, warok sekali. Jadi sifat waroknya, sifat kehati-hatian yang luar biasa. Jadi lebih takut kepada Allah dan Rasulnya daripada mementingkan egoismenya. Maka itu apa? Wah, tambah baik akhlaknya kan, berarti kan lebih dicintai oleh Rasulullah ya. Iya, lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai memberikan satu julukan. Saya memberikan satu julukan. Julukannya apa? Kalau kan masing-masing ada julukan. Kemarin sudah kita bahas Khadijah julukannya Thahirah ya, At-Thahirah. Kalau Aisyah, belum saya sampaikan ya, Siddiqah binti Siddiq ya. Humairah ya, dan seterusnya. Dan kalau Zainab julukannya Awwah ya,
inna Zainab binti Jahsh awwaha. Sesungguhnya Zainab binti Jahsh adalah seorang wanita awwaha. Para sahabat tanya, apa itu awwaha? Ya, kata Rasulullah, qala al-khasyi'ah al-mutadarri'ah. Seorang wanita yang khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Masya Allah. Ini tazkiyah nih ya. Tazkiyah. Jadi apa? Stempel dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu Zainab. Masya Allah ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Ya. Sesungguhnya Ibrahim wanita laki-laki yang lembut, yang khusyuk dan banyak kembali kepada Allah. Jadi dari kalangan Nabi yang punya julukan Awwah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Awwah. Masya Allah. Istri Nabi Awwah. Masya Allah. Ini kan kedudukan yang luar biasa. Nah, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha yang kemarin kita bahas, itu juga memberikan pujian kepada Zainab. Apa kata Ummu Salamah? Ketika pas menyebutkan bagaimana sifat-sifatnya Zainab, kata Ummu Salamah, dia adalah perempuan salihah, rajin puasa, banyak mengerjakan sholat malam, rajin bekerja, kerja sendiri, ya. Lalu sedekah dengan semua itu. Jadi hasil kerja tangannya disedekahkan semua. Kok gitu? Iya. Jadi apa? Zainab binti Jahsh orang yang rajin kerja. Jadi kok di rumah itu suka menyamak kulit. Gitu. Kulit disamak terus dijahit. Hasil jahitannya kok pas lagi butuh ambil seperlunya, sisanya langsung sedekahkan semua. Seperti itu. Hasil kerjanya langsung disedekahkan semuanya. Ini kan luar biasa ya. Kalau kita kerja hasil yang disedekahkan berapa? Sisanya. Sisanya betul. Ya subhanallah. Nah ini luar biasa. Zainab ini seorang wanita yang luar biasa dalam bersedekah. Gitu. Kemudian Zainab juga adalah juga Zainab ini ternyata kata Aisyah perawakannya itu kecil. Perawakannya kecil. Tapi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjulukinya termasuk atwalukunna yadan, yang panjang tangannya. Aisyah ketika itu kan Zainab itu kan nanti di antara yang paling cepat menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ya. Jadi maksudnya apabila ini menyusul Rasulullah meninggal dunia, nanti ditafsirkan oleh para ulama menyusul juga ke surga. Ya. Jadi setiap istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk surga dan akan menjadi istri beliau nanti di akhirat. Ya. Nah Zainab itu apa namanya panjang tangannya, maksudnya apa? Rajin sedekah. Ya. Bukan perawakannya, bukan apa? Bukan perawakannya. Kalau di Indonesia ini kan panjang tangan tukang nyuri ya. Tapi kalau di istilah Arab ya panjang tangan itu maksudnya banyak mengeluarkan tangan ya. Jadi seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kemudian ketika pas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pergi ke medan jihad kadang ditemani juga oleh Zainab seperti pengepungan kota Taif, perang Khaybar, ketika pas Haji Wada juga ya. Nah, kita sudah pernah sampaikan juga di Saudah bahwa ketika pas Haji Wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan setelah Haji Wada itu istri-istrinya itu tidak lagi haji lagi, nggak ada yang haji setelah itu. Udah cukup kan, haji kan wajib berapa kali? Sekali seumur hidup. Nah ini Haji Wada udah selesai. Nah setelah itu nggak usah haji lagi. Itu keinginan Nabi, bukan perintah ya. Ya keinginan Nabi. Jadi seperti itu. Kata Rasulullah apa? Di tempat inilah akan muncul penyakit-penyakit
yang mencegah orang melanjutkan perjalanan hajinya. Itu isyarat Rasulullah tuh pengen udah istri-istriku nanti nggak usah lagi haji gitu. Nah tapi istri-istri itu masih pada haji. Istri Rasulullah itu masih pada haji. Kan bukan perintah, hanya harapan saja. Siapa yang nggak pergi haji? Saudah sama Zainab. Apa kata Saudah dan Zainab? Demi Allah, hewan tunggangan kami tidak akan menggerakkan kami ke haji setelah kami mendengar sabda itu dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi ketaatannya memang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal, pada masa Abu Bakar, Zainab itu dicukupi kebutuhannya oleh Abu Bakar. Ketika di zaman Umar radhiyallahu anhu juga dicukupi juga oleh Umar bin Khattab. Jadi setiap tahun kebiasaan Umar bin Khattab memberi 12.000 dirham. 12.000 dirham kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kira-kira 12.000 dirham itu kalau kita hitung berapa ya? Satu dirhamnya kira-kira 4.100. 4.100 dikali 12.000. 1, 2, 3. 49.200.000. 49 juta ya. Jadi itu tunjangan untuk istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah 49 juta ini, ya katakanlah 50 juta lah ya, kita genepin lah 50 juta. 50 juta ini Zainab itu tidak pernah sisa, selalu langsung disedekahkan semua. Habis. Udah habis. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Nah suatu ketika pada masa Umar, kata itu ada utusan Umar bin Khattab datang ke Zainab, bawa 12.000 dirham. Nah, kemudian dikatakan oleh Zainab, wahai Zainab, ini hak Anda. Nah, ketika itu Zainab merintahkan apa kepada berucap Subhanallahil Azim. Ya, jadi gimana ya kalau kita orang mengucapkan subhanallah gimana sih? Udah dikasih baik banget itu. Subhanallah baik banget sih gitu kan. Kemudian setelah itu dia mengatakan apa? Nyuruh utusannya itu, udah taruh situ. Ya. Taruh uang itu situ, udah lemparin aja. Ya, maksudnya lemparkan, tuang aja, tuang. Udah dituang 12 dirham itu. Terus ditutupi kain. Nah, setelah itu nyuruh budaknya namanya Barzah binti Rafi'. Barzah sini. Kamu ambil 1 genggam, kasihkan ke Bani Fulan, ke anak-anaknya Fulan. Udah nyampe. Setelah sampai 1 genggam lagi ke anak-anaknya Fulan. 1 genggam lagi terus. Ya. Sampai tinggal dikit. Ya. Setelah tinggal dikit, Barzah tadi mengatakan, wahai Zainab, ya, wahai Ummul Mukminin, kan kami juga berhak untuk dapat ini. Kalau nggak diingetin itu mungkin bisa sampai habis ya. Kan kita juga berhak untuk, ya sudah kalau gitu untuk kalian semua, sisanya untuk kalian. Ya, ternyata setelah itu dilihat sisanya 85 dirham. Dari 12.000 cuma tinggal 85. Itu berapa persennya itu? Tinggal 85 dirham. Udah itu untuk kalian semua. Ya Allah. Nah setelah itu Zainab berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah tahun ini jangan engkau biarkan aku mendapatkan sesuatu dari Umar. Iya.
Subhanallah. Jadi seperti itu. Akhirnya apa? Itu ternyata tahun terakhir beliau hidup. Tahun berikutnya udah meninggal. Ya, udah meninggal. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian Zainab itu juga kata Aisyah, saya bacakan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih baik agamanya daripada Zainab. Yang lebih bertakwa pada Allah daripada Zainab nggak ada. Lebih benar ucapannya, lebih menyambung hubungan keluarga, lebih besar sedekahnya, lebih dahsyat dermanya untuk dirinya dalam pekerjaan. Jadi semangatnya dalam bekerja, dan dia bersedekah dari hasil, ya, dan dia bersedekah dari hasil semuanya itu. Masya Allah. Ini kata Aisyah. Kemudian Zainab radhiyallahu anha juga seseorang yang rajin sekali sholat. Suatu ketika Rasulullah SAW itu masuk masjid. Ketika masuk masjid itu mendapati tali dibentangkan, gitu. Ini Rasulullah bertanya, ini tali apa? Kemudian dijawab, oh ini talinya Zainab. Dia sholat, kalau sudah capek, pegangan tali, nggak mau capek. Coba, nggak mau capek, nggak mau lemas, nggak mau malas. Sholat 2 rakaat selesai, lagi terus sampai letih. Kalau letih masih pegangan. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ada nggak wanita zaman sekarang kayak gini nih? Sholat sampai letih. Subhanallah. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegur, jika salah seorang kalian sholat, maka semampunya saja. Kata Rasulullah, lepaskan tali ini. Ya. Hendaknya salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat sunnah sebatas kemampuannya. Apabila dia sudah malas atau merasa capek, dia berhenti. Udah, nggak usah berlebihan. Gitu. Itu nggak ditegur oleh Rasulullah gimana? Lanjut terus itu. Masya Allah. Sampai seperti itu ibadah Zainab bintu Jahash. Masya Allah. Memang Zainab ini lebih orang yang banyak sholat, banyak sedekah, ya, banyak puasa, rajin kerja, ya. Dan kenapa? Karena dia merasa diri tanggung jawab untuk menafkahi dirinya sendiri. Setelah Rasulullah tidak ada, udah aku hidupi diriku sendiri. Makanya itu bekerja seperti itu. Masya Allah. Jadi ini kan kemandirian yang luar biasa ya. Anak bangsawan yang mandiri itu kan hebat banget ya. Masya Allah. Ya, barakallah. Oke, terakhir akhirnya Zainab meninggal dunia pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Usianya berapa? 53 tahun. Dikebumikan di Baqi'. Ya. Di Baqi'. Seperti kemarin Ummu Salamah Baqi', Hafsah Baqi' juga, Aisyah Baqi' juga ya. Jadi banyak di Baqi'. Ya. Barakallah. Terus yang imami sholat jenazahnya Zainab siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, langsung Pak Presiden. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Kemarin Ummu Salamah ya, ulama besar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, barakallahu. Saya kira itu. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.